Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan ketika membahas materi persamaan diferensial stokastik atau PDS, dan kita akan bahas pada sesi berikutnya mengenai proses difusi. Baik, langsung saja. Pertanyaan pertama, apakah perbedaan Chapman-Kolmogorov equation dengan Kolmogorov forward dan backward equation? Jawabannya, persamaan Chapman-Kolmogorov berguna untuk menentukan probabilitas transisi M-step. Persamaan tersebut menyatakan bahwa untuk bertransisi dari status I ke status J dalam M-step, maka prosesnya akan berada di status K dalam M-step dengan M lebih kecil dari N. Bentuk umum persamaan Chapman-Kolmogorov ini kemudian dikembangkan laju transisi dan fungsi peluang transisinya menggunakan persamaan maju dan mundur Kolmogorov atau lebih dikenal sebagai forward and backward Kolmogorov equation, berupa sistem persamaan diferensial yang harus diselesaikan menggunakan pendekatan numerik. Penerapan dari persamaan Chapman-Kolmogorov ini antara lain pada matematika keuangan berupa dinamika harga saham, aset berharga, nilai kurs, valuta asing, dan lain sebagainya. Contohnya gerak Brown atau Brownian motion dan gerak Brown geometrik yang merupakan pengembangan dari forward equation. Yang kedua, pergerakan acak dari mikroorganisme. Yang ketiga, pemodelan polimer pada fisika. Selanjutnya, model stokastik pada genetika kanker dan AIDS. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan persamaan Chapman-Kolmogorov ini bukan hanya pada matematika saja, namun juga pada berbagai bidang ilmu lainnya. Pertanyaan kedua, apakah yang dimaksud dengan proses Wiener? Jawabannya, proses stokastik WT, T lebih dari sama dengan 0, disebut proses Wiener, sering juga disebut sebagai proses gerak Brown atau Brownian motion apabila 1. W0 sama dengan 0. 2. WT dengan T lebih dari sama dengan 0 mempunyai kenaikan bebas dan stasioner atau stationary independent increment untuk setiap T lebih dari 0. 3. WT berdistribusi normal dengan rataan 0 dan varian sigma kuadrat T. Selanjutnya, jika sigma kuadrat sama dengan 1, maka proses tersebut disebut sebagai proses Wiener baku. Penerapannya adalah pada pemodelan opsi sebagai salah satu investasi dengan risiko yang kecil. Dan sebagaimana kita tahu, opsi adalah hak untuk melakukan transaksi jual beli atas suatu aset pada suatu periode tertentu dengan nilai pada saat jatuh tempo telah ditentukan. Pertanyaan ketiga, apakah yang dimaksud dengan Stieltjes? Stieltjes adalah salah satu pendekatan substitusi pendek dalam stokastik integral. Teori dasarnya dapat kita perhatikan pada konvergensi jumlah Riemann. Kekonvergenan tergantung pada poin evaluasi yang kita pilih. Misalkan, F adalah bilangan real, dengan R adalah beberapa fungsi kontinu pada batas A sampai B. Integral Stieltjes dari F adalah integral A sampai B Ft dtf Ft dft jika kita ambil partisi delta N adalah T0, T1, dan seterusnya hingga Tn dari A sampai B. Maka jumlah Riemann-nya adalah Ln sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, Ft min 1 dikali Fti, Fti min 1 dikali Fti dikurangi Fti min 1. Limitnya ada, limit N menuju tak hingga Ln sama dengan A besar. Maka jika kita pilih titik evaluasi Ti, maka jumlah Ln adalah sigma I sama dengan 1 sampai N, Fti dikali Fti min Fti min 1. Juga akan konvergen ke A, maka limit N mendekati tak hingga Ln sama dengan limit N mendekati tak hingga Rn. Selanjutnya, kita terapkan kondisi ini pada stokastik integral. WT adalah proses Wiener, dan kita ingin menemukan solusi untuk integral A sampai B WT dWT.
Ln sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, WTI min 1 dikali WTI min WTI min 1. Rn sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, WTI sampai WTI dikali WTI min WTI min 1. Dalam L kuadrat norm, limit Ln dan Rn ada, namun berbeda. Sebagai berikut. Limit N mendekati K hingga Rn min Ln sama dengan B min A. Pada intinya adalah, Stieltjes integral merupakan kondisi yang ingin kita capai pada stochastic integral, semisal gerak Brown. Namun pada kebanyakan kasus, Ito integral telah mewakili Stieltjes integral. Ito integral ini akan dibahas pada pertanyaan berikutnya. Biasanya kita ingin mendefinisikan integral X dm omega sebagai Stieltjes integral X omega dm omega. Penerapannya adalah pada gerak Brown atau Brownian motion. Selanjutnya, pertanyaan keempat, bagaimana penerapan persamaan diferensial stokastik pada proses transisi? Jawabannya, persamaan diferensial stokastik akan menghasilkan solusi yang juga proses stokastik. Biasanya digunakan untuk memodelkan berbagai fenomena seperti harga saham yang tidak stabil atau sistem fisik yang mengalami fluktuasi termal. Biasanya, persamaan diferensial stokastik mengandung variabel yang merepresentasikan white noise acak yang dihitung sebagai gerakan Brown atau proses Wiener. Namun jenis perilaku lainnya seperti proses transisi juga dimungkinkan. Misalnya model black holes, untuk opsi penetapan harga mengasumsikan bahwa instrumen yang mendasari mengikuti proses difusi tradisional dengan gerakan acak yang berkelanjutan di semua skala, baik besar ataupun kecil. Sehingga para ahli mengusulkan harga sebenarnya mengikuti proses transisi. Di sini dapat dibandingkan pada kasus opsi, penetapan harga menggunakan proses difusi yang notabene-nya menggunakan solusi persamaan diferensial stokastik dengan penetapan harga yang menggunakan proses transisi. Pertanyaan kelima, bagaimana kaitan martingale, Ito, persamaan diferensial stokastik dan gerak Brown? Jawabannya, persamaan diferensial merupakan salah satu alat yang banyak digunakan dalam model matematika dan analisis dalam sistem dinamik. Tidak hanya berlaku pada model deterministik, namun juga berlaku pada model stokastik. Persamaan diferensial stokastik atau lebih disingkat PDS dapat diselesaikan dengan metode integral stokastik yang diadopsi dari penjumlahan Riemann-Stieltjes. Berikut ini akan dilihat bagaimana formula itu bekerja dalam persamaan diferensial stokastik, karena pada integral itu terdapat aproksimasi jumlahan Riemann yang merupakan penyelesaian persamaan diferensial stokastik. Pada berbagai penelitian, memiliki tujuan yang relatif sama, yaitu membentuk model persamaan diferensial stokastik dan menyelesaikannya menggunakan integral itu. Persamaan diferensial stokastik adalah persamaan diferensial yang salah satu atau lebih nilai-nilai parameternya adalah proses stokastik dan menghasilkan solusi stokastik berupa sebuah model. Persamaan diferensial stokastik PDS yang mengandung proses Wiener atau gerak Brown dapat diselesaikan dengan metode integral Ito maupun integral Stratonovic yang diadopsi dari penjumlahan Riemann-Stieltjes. Model-model persamaan diferensial stokastik memiliki peranan yang sangat penting di berbagai bidang industri, misalnya ekonomi, keuangan, biologi, kimia, epidemiologi, juga mikroelektronik. Konsep integral sering digunakan untuk menentukan luas di bawah kurva. Selain itu, integral juga sering digunakan untuk mencari penyelesaian dari suatu model matematika. Pada tahun 1630-an, perkembangan kalkulus yang dipelopori oleh Fermat dan Descartes mengarah ke geometri analitik dan teori derivatif. Bagaimanapun juga, perkembangan kalkulus tidak mengalami perkembangan yang berarti sebelum tahun 1660-an saat Isaac Newton menemukan teorema fluxions dan metode inverse tangen untuk mencari luas daerah di bawah kurva. Pada tahun 1850-an, Bernard Riemann berhasil menemukan bentuk integral yang baru dan berbeda. Riemann memisahkan konsep integrasi dari diferensiasi dan menggunakan ide penjumlahan dan proses limit untuk menentukan luas daerah di bawah kurva. Selanjutnya, untuk integral ini disebut integral Riemann. Setiap fungsi kontinu f pada a sampai b juga terintegral Riemann pada a sampai b. Gerakan Brown atau Brownian motion adalah suatu istilah dalam ilmu biologi pada awalnya. Dan teori gerak Brown
dikemukakan pertama kali oleh Louis Bachelor pada tahun 1900 dalam tesis PhD-nya yang berjudul The Theory of Speculation. Model Bachelor memanfaatkan teori gerak Brown dalam menjelaskan kinerja saham dan memperlihatkan distribusi laba yang identik, bebas, serta berbentuk Gaussian. Dalam matematika, gerak Brown atau proses Wiener adalah continuous time stochastic process. Gerak Brown dan proses Wiener terdapat dalam matematika murni, matematika terapan, keuangan, dan fisika. Secara umum, dapat dikatakan bahwa harga derivatif merupakan fungsi dari variabel stokastik yang mendasari derivatif dan waktu. Hasil penting di bidang ini ditemukan oleh matematikawan Kiyoshi Ito pada tahun 1951 yang dikenal sebagai lemma Ito. Mulai berbicara tentang bagaimana menafsirkan dan memecahkan sebuah persamaan stokastik yang mengandung gerak Brown, perlu ditemukan metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial stokastik. Metode tersebut akan digunakan untuk menjelaskan integral Riemann karena menggunakan pendekatan pembatasan untuk membantu menggambarkan intuisi kalkulus stokastik dan integral itu. Dimulai dengan mempertimbangkan fungsi sederhana, merupakan langkah yang digunakan untuk mendekati bagian di bawah fungsi dengan pengecualian bahwa fungsi sederhana adalah fungsi langkah acak. Contoh penerapannya, membentuk membentuk model persamaan diferensial stokastik yang mengandung gerak Brown, kemudian diselesaikan menggunakan integral Ito dan melihat bagaimana formula Ito bekerja pada persamaan tersebut. Karena pada integral Ito memiliki sifat martingale, yaitu nilai harapan pada waktu yang akan datang sama dengan nilainya saat ini, yaitu mean dan variance. Selanjutnya, digunakan pada simulasi secara umum pada harga saham. Formula itu memberikan cara alternatif dalam menyelesaikan masalah persamaan diferensial stokastik dan integral stokastik. Penyelesaiannya dengan menggunakan integral itu akan lebih mudah dibanding dengan menyelesaikannya secara umum. Pertanyaan ke-6, apa pengaruh semi-martingale pada persamaan diferensial stokastik? Jawabannya, proses bernilai nyata X didefinisikan pada ruang probabilitas yang difilter disebut semi-martingale. Jika dapat didekomposisi sebagai XT sama dengan MT plus AT. Submartingales dan supermartingales bersama-sama mewakili subset dari semi-martingales. Beberapa penerapannya, gerak Brown adalah semi-martingale. Proses itu yang memenuhi persamaan diferensial stokastik dari bentuk dx sama dengan sigma dw plus mu dt adalah semi-martingale. Di sini, W adalah gerakan Brown dan sigma mu adalah proses yang diadaptasi. C, proses Levy adalah semi-martingale. Selanjutnya, bagaimana pembuktian stokastik integral? Dalam analogi kalkulus biasa, kita dapat dapat kita tuliskan dy sama dengan f dx, di mana yt sama dengan y0 plus integral 0 sampai t fs dxx, t elemen r plus atau r positif. Similarly, atau kita dapat melihat pada 7.12 sampai 7.14 setelah ini, maka diperoleh notasi sebagai berikut dx dy sama dengan dxy. Selanjutnya, teorema ini perlu kita perhatikan dalam persamaan diferensial stokastik. Yang pertama, D kali AX plus BY sama dengan ADX plus BDY. B, F dikali DX plus DY sama dengan FDX plus BDY. C, A kali F plus BG DX sama dengan AF DX plus BG DX. D, F DX sama dengan F kali G DX. C, F DX dikali G DY sama dengan F kali G dx dy. Dan jika x atau y adalah still just, maka dx dy sama dengan 0. Untuk membuktikan ini, kita dapat memperhatikan teorema 7.12 sampai 7.16 berikut ini. Misalkan diberikan proses X dan Y, dan A adalah subdivisi sigma TI dari R positif. Maka CT sigma sama dengan TI kurang dari P
sigma TI kurang dari T, XTI plus 1 min XTI dikali YTI plus 1 min YTI. Elemen R plus. Di mana X sama dengan Y sama dengan W adalah proses winner. Nah, selanjutnya X, Y, T sama dengan CT. Selanjutnya X plus Y sama dengan XX plus 2XY plus YY. Nah, misalkan Y adalah still just, maka dari 7.12 kita peroleh mutlak dari CT sigma kurang dari sama dengan subtrimum TJ kurang dari T, di mana mutlak dari XTJ plus 1 min XTJ sigma TI kurang dari T mutlak YTI plus 1 min YTI. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan 8. Bagaimana Kolmogorov forward equation dibandingkan dengan backward equation? Oke, kita akan membandingkan secara grafik ya. Ini adalah forward equation. Maka kita akan melihat backward equation itu merupakan kebalikan dari forward equation. Seperti ini. Forward equation ini disebut sebagai forward equation karena NTX forward dalam waktu T sama dengan 0 dan seterusnya bergerak secara maju. Nah, karena itulah backward equation adalah kebalikannya. DXT sama dengan A XT DT plus S XT DWT PTX sama dengan ekspektasi DXT di mana XT sama dengan X. PTX sama dengan DX. Sehingga Kolmogorov backward equation dVTX per do VTX per do T sama dengan AX do VTX per do X plus X kuadrat X per 2 do kuadrat VTX per do X kuadrat. Baik, kita lanjutkan sesi berikutnya mengenai proses difusi, the forward Kolmogorov equation, Fokker-Planck equation, dan solusi persamaan diferensial stokastik PDS dengan penerapannya. Kolmogorov forward equation disebut juga sebagai Fokker-Planck equation, merupakan proses difusi yang konvergen dan memiliki solusi unik atau tunggal, yang disebut juga sebagai uniqueness of solutions, contohnya Brownian motion, the Ornstein-Uhlenbeck process, Bragg-Brown geometrik, dan lain sebagainya. Yang pertama, Bragg-Brown dalam persamaan diferensial stokastik. Bragg-Brown dalam persamaan diferensial stokastik BT memenuhi 1 BT merupakan proses Gaussian, yaitu untuk setiap T1 lebih dari sama dengan 0 sampai dengan kurang dari sama dengan T2, kurang dari sama dengan hingga TK variabel acak Z sama dengan BT1 hingga BTK elemen dari RNK berdistribusi normal. Ini menunjukkan bahwa terdapat sebuah vektor M elemen RNK dan matriks definit non-negatif C. Himpunan dari semua matriks NK kali NK dengan elemen-elemennya bilangan real. Sehingga EX BT min BS kuadrat sama dengan EX BT min X kuadrat min 2BT min X BS min X plus BS min X kuadrat.
di mana T lebih dari sama dengan S. Kedua, BT memiliki kenaikan independen yaitu BT1, BT2, min BT1, dan seterusnya BTK, min BTK min 1 adalah independen untuk semua T1 lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan T2, kurang dari sampai dengan kurang dari TK. Karena BT berdistribusi normal, maka minnya adalah mu dengan variansi sigma kuadrat T. Sehingga dari poin 1, 2, dan 3, maka BT memenuhi ketiga sifat proses stokastik sehingga dapat disebut gerak Brown. Karena gerak Brown merupakan proses stokastik yang bersifat acak, maka dinamika proses stokastik adalah kurva atau lintasan dalam suatu ruang keadaan atau ruang fase yang mampu menggambarkan dinamika untuk sistem gerak acak. Dinamika suatu sistem fisis dimodelkan dengan kurva-kurva berparameterkan waktu pada ruang keadaan. Kurva-kurva tersebut merupakan penyelesaian bagi suatu persamaan diferensial yang khas untuk setiap model, di mana pada kasus ini yaitu penyelesaian persamaan diferensial stokastik. Berikut ini kita lihat formula Ito yang dikemukakan oleh Kiyoshi Ito atau disebut dengan lemma Ito. Misalkan diberikan sebuah fungsi f dari xt dan t atau ditulis f xt, t yang merupakan fungsi kontinu dan diferensiabel. Xt adalah proses itu yang didefinisikan sebagai berikut. dxt sama dengan a xt, t dt plus sigma xt, t dbt. Bt merupakan proses gerak Brown sehingga f xt, t memiliki bentuk diferensial stokastik sebagai berikut. df sama dengan do f per do t plus a xt, t do f per do x t plus sigma xt, t kuadrat do kuadrat f per do x t kuadrat dt plus sigma xt, t do f per do xt dbt. Persamaan tersebut disebut juga sebagai rumus atau formula itu. Selanjutnya, solusi persamaan diferensial stokastik pada gerak Brown. Misalkan xt, t lebih dari sama dengan 0 merupakan suatu proses stokastik dari bt adalah proses gerak Brown, maka persamaan yang didefinisikan dxt sama dengan axt, t dt plus bxt, t dbt disebut persamaan diferensial stokastik dengan axt, t dt disebut koefisien drift atau min dan bxt, t dbt disebut koefisien difusi atau variansi. Dengan mensubstitusikan formula itu pada persamaan tersebut, maka diperoleh solusi tunggal sebagai berikut. Xt sama dengan X0 eksponensial A min setengah B kuadrat T plus B dBT. Selanjutnya penerapan pada model harga saham. Persamaan harga saham yang persamaan diferensial stokastiknya berbentuk dxt sama dengan mu xt, t dt plus sigma xt, t dbt. dxt adalah perubahan harga saham, dt periode waktu, dbt variabel acak mengikuti proses gerak Brown, mu rata-rata rate of return, dan sigma volatilitas harga saham, jumlah di mana harga aset berfluktuasi selama periode waktu tertentu. Dari persamaan harga saham tersebut diperoleh solusi bentuk model saham sebagai berikut. Xt sama dengan Xt min 1 eksponen mu min setengah B kuadrat T plus sigma dBT. Solusi persamaan diferensial stokastik. Formula itu memiliki bentuk sebagai berikut. df sama dengan do f per do t plus a xt, t do f per do xt plus sigma xt, t kuadrat do kuadrat f per do xt kuadrat dt plus sigma xt, t do f per do xt dbt. Persamaan diferensial stokastik secara umum dituliskan dalam bentuk dxt sama dengan axt, t dt plus bxt, t dbt. Kemudian bentuk tersebut disubstitusi dengan formula itu dalam bentuk integral. Untuk memperoleh solusi fxt ditulis sebagai hasil kali dua buah fungsi dengan variabel terpisah yaitu fxt sama dengan gx ht dan diperoleh penyelesaian dari persamaan tersebut yaitu xt sama dengan x0 eksponen a min setengah B kuadrat T plus B dBT. Selanjutnya, solusi persamaan diferensial stokastik untuk persamaan Langevin dan persamaan logistik stokastik. Yang pertama, persamaan Langevin dxt min bxt dt plus a dbt x0 sama dengan x0. Solusi PDS ini adalah proses constant Uhlenbeck. Xt sama dengan E min bt pangkat min bt x0 plus a.
integral 0 T E min B T min U dBU. Kedua, persamaan logistik stokastik dNt sama dengan Rnt dikali 1 min Nt per K dt plus A Nt dBt N0 sama dengan Y lebih dari 0. Solusi PDS ini adalah proses logistik, yaitu Nt sama dengan ERK min setengah alfa kuadrat T plus alfa BT per Y min pangkat min 1 plus R integral 0 sampai T E RK min setengah alfa kuadrat S plus alfa D S ds. Penerapan gerak brown white noise dan persamaan diferensial stokastik. Yang pertama, dinamika harga saham, aset berharga, nilai kurs valuta asing atau falas, rangkaian listrik dengan noise, pergerakan acak dari mikroorganisme, pemodelan polimer pada fisika, integral Feynman dalam mekanika kuantum, transformasi Fourier dimensi tak hingga, proses Dirichlet pada persamaan diferensial parsial, proses difusi untuk memprediksi harga, pemodelan harga saham dan pengukuran risiko, dan lain sebagainya. Baik, demikian materi kali ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga pada kesempatan berikutnya kita akan bisa lebih membahas lebih dalam tentang berbagai ilmu tentang statistika, terutama proses stokastik. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.